Menurut saya, Paus Fransiskus itu memang mengagumkan. Buat saya, pemuka agama semacam inilah yang diperlukan masyarakat dunia saat ini. Saya baru saja membaca bahwa dalam kunjungannya ke Singapura tanggal 13 September yang lalu, dia mengatakan, semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Itu dia sampaikan di sebuah pertemuan kaum muda antar agama. Kemudian pada 17 September, dia menyampaikan pesan serupa di sebuah konferensi anak muda antar agama di Tirana, Albania. Menurutnya, keberagaman agama adalah sebuah anugerah Tuhan. Syukuri keberagaman tradisi Anda sebagai kekayaan yang diberikan Tuhan, ujar Paus. Kesatuan bukanlah keseragaman tambahnya, dan keberagaman budaya dan agama kita adalah berkah dari Tuhan. Ini luar biasa. Dia adalah orang nomor 1 dari 1,4 miliar pemeluk agama Katolik sedunia. Dia tidak bicara bahwa Katolik adalah satu-satunya agama yang bisa menyelamatkan manusia untuk masuk surga. Dia tidak mengatakan Katolik adalah agama terbenar. Dia justru mengatakan semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Di Singapura, Paus juga mengingatkan kaum muda agar tidak berdebat tentang agama yang lebih baik. Menurut Paus, umat beragama sebaiknya menghindari kata-kata seperti agama saya lebih penting daripada agama Anda atau agama saya yang benar, agama Anda tidak benar. Kata-kata semacam itu menurutnya hanya akan mengarah pada kehancuran. Saya terjemahkan lagi deh sebagian pernyataan Paus dalam pertemuan itu. Begini kata Paus. Semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Terdapat banyak bahasa untuk mencapai Tuhan. Tapi Tuhan adalah Tuhan buat kita semua. Hanya ada satu Tuhan dan masing-masing kita memiliki bahasa untuk mencapainya. Ada yang Sikh, ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Kristen. Tapi jalannya berbeda. Begitulah kata-kata Paus yang luar biasa. Dalam pertemuan itu, Paus juga mendorong kaum muda untuk terlibat dan mempertahankan dialog antar agama. Untuk dialog antar agama di kalangan kaum muda dibutuhkan keberanian, karena masa muda adalah masa keberanian dalam hidup kita, katanya. Apa yang disampaikan Paus adalah sebuah pernyataan penting untuk membangun sebuah dunia yang damai, sejahtera, dan bersahabat. Di berbagai kesempatan sebelumnya, Paus sudah mengeluarkan pernyataan tentang agama universal ini. Namun kali ini dia mengulangnya kembali dan memperoleh sambutan yang luar biasa. Saya pada dasarnya berpandangan serupa dengan Paus. Saya adalah Muslim, tapi saya tidak menganggap hanya Islam agama yang benar. Tentu saja pernah saya memiliki pandangan bahwa Islam adalah satu-satunya kebenaran. Tapi perjalanan hidup membawa saya tiba pada satu keyakinan bahwa Tuhan memang menciptakan keberagaman, termasuk keberagaman agama. Dan masing-masing pemeluk agama akan menjalani cara untuk mencapai Tuhan dengan jalan mereka masing-masing. Saya sepenuhnya bahagia bahwa manusia sepenting Paus Fransiskus mengatakan itu kepada umatnya dan juga kepada dunia. Tentu saja tidak semua orang setuju. Salah satu yang menentang pernyataan Paus adalah Joseph Strickland, mantan uskup di Texas, yang dipecat tahun lalu oleh Vatikan karena sikapnya yang terus menentang Paus. Melalui akun X-nya, Strickland meminta Paus untuk tidak menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Menyangkal hal ini berarti menyangkal Dia. Jika kita menyangkal Kristus, Dia akan menyangkal kita, tulis Strickland. Calvin Robinson, yang memimpin sebuah gereja di Michigan bagian barat, juga menegur pernyataan Paus dalam sebuah posting di X. Pernyataan Paus bertentangan dengan kitab suci, tulisnya di X. Kitab suci mengajarkan kita sebaliknya, tulis Calvin. Gerbang menuju surga itu sempit. Robinson menambahkan, dalam kata-kata Kristus sendiri, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dikabarkan ketika Paus Fransiskus mengeluarkan pernyataan serupa dalam sebuah acara pertemuan lintas agama di Kazakhstan pada 2022, Uskup Athanasius Schneider di negara itu memperingatkan bahwa pernyataan Paus itu akan melahirkan supermarket agama di mana setiap orang bisa membeli apa yang cocok buat dirinya. Sebagian pemuka Katolik juga menekankan bahwa apa yang dilontarkan Paus berbeda dengan pernyataan Santo Cyprianus dari Kartago pada abad ketiga bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan.
Tapi kritik-kritik tersebut tidak menyurutkan semangat Paus untuk terus menyuarakan seruan bahwa kita semua umat beragama di dunia sebenarnya akan mengikuti jalan agama masing-masing menuju Tuhan. Paus Fransiskus terasa sekali percaya bahwa masyarakat dunia memerlukan dialog dan komunikasi antar budaya, dan komunikasi ini hanya bisa dilakukan bila masing-masing pihak menghormati pilihan pihak yang lain. Arti penting dialog sangat ia tekankan ketika ia bicara di Singapura dan Albania. Paus meminta kaum muda lintas agama untuk bergerak maju dengan mengambil risiko. Kaum muda harus memiliki keberanian untuk membangun, untuk meninggalkan zona nyaman. Bergeraklah keluar, ambil risiko, jangan takut, kata Paus memberi semangat. Ketakutan adalah sikap diktatorial dan itu akan melumpuhkan dirimu. Menurut Paus, anak muda dapat menggunakan keberanian untuk hal-hal yang tak bermanfaat atau justru dapat menggunakannya untuk terlibat dalam dialog. Bagi Paus, dialog antar umat adalah sebuah keniscayaan untuk memperbaiki dunia. Menurutnya, para pemimpin diktator di dunia selalu berusaha untuk menyingkirkan dialog. Karena itu, anak-anak muda harus terus mempertahankan sikap berani berdialog. Paus mengajak anak-anak muda untuk melakukan apapun yang bisa untuk mempertahankan dialog, karena dialog antar agama adalah sesuatu yang dapat membuka jalan. Dengan nada sejuk, Paus berkata kepada para anak muda yang hadir di acaranya, "Kalau kalian sejak muda telah berdialog, maka kalian akan melakukannya lebih banyak lagi ketika menjadi dewasa, baik sebagai warga maupun politisi." Dialog antar agama dibangun atas dasar rasa saling percaya. Ini adalah hal yang sangat penting, ujarnya. Rasanya tidak mungkin bagi saya untuk tidak mengagumi apa yang disampaikan Paus. Kabarnya semula Paus sebenarnya menyiapkan tema penggunaan teknologi bagi kaum muda. Tapi entah kenapa Paus memilih untuk bicara soal Tuhan, soal kesejajaran agama, dan arti penting dialog. Saya menganggap ini adalah sebuah hal yang memang diperlukan dunia, karena saat ini ada begitu banyak konflik dan perpecahan terjadi akibat ketidaksiapan kita menerima perbedaan. Di Indonesia, kita berulang kali mendengar adanya pelarangan pembangunan rumah ibadah serta tindakan-tindakan diskriminatif terhadap umat beragama. Di dunia juga kita menyaksikan perang dan konflik yang terjadi akibat perbedaan keyakinan, kebudayaan, dan agama. Ini semua harus diatasi. Dan salah satu yang penting dilakukan adalah membangun cara pandang dan cara berpikir bahwa semua umat beragama memiliki hak yang sama untuk mendiami dan merawat dunia. Kita seharusnya tidak mencurigai mereka yang memiliki perbedaan keyakinan. Seperti dikatakan Paus, keberagaman agama adalah anugerah Tuhan. Tuhan memang menciptakan kita beragam. Karena itu marilah kita bekerja sama dan saling menghormati agar kita bisa bersama hidup damai dan sejahtera. Yuk gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat dunia akan selamat.